Kenapa orang itu bisa selingkuh secara psikologi komunikasi? Dan ini bakal menjadi pertanyaan nih, kayak misalkan orang itu selingkuh karena fisik atau karena hal lain, Bang. Dan faktor-faktor apa aja yang secara psikologi komunikasi itu menjadi sebuah pemulaan dari sebuah perselingkuhan. Nah, gue bakal bedah semua ini berdasarkan sains komunikasi. Karena ini nama gue Jason Stanley, gue udah punya pengalaman 6 tahun di bidang science communication, jadi kita memperdalam aspek psikologi manusia ketika mereka itu sedang berkomunikasi, apa yang terjadi dengan otak mereka. Dan gue juga udah mendirikan platform edutech gue sendiri di bidang ilmu komunikasi, yang sekarang itu udah ngebantu 1000 orang mengasah skill komunikasi mereka. Nah, untuk perselingkuhan itu ada sebuah teori dalam komunikasi yang bisa kita korelasiin. Teori ini itu bernama Social Penetration Theory, dan Social Penetration Theory ini itu sering banget gue gunakan untuk menjelaskan kenapa orang bisa berselingkuh. Pertanyaan yang pertama itu adalah, Bang, apa sih itu Social Penetration Theory? Social Penetration Theory adalah teori yang menjelaskan bahwa ketika lo pengen deket sama seseorang, konsepnya itu sama kayak ngupas bawang. Ada lapisan paling luar, kulit bawang merah gitu kan, dikupas, terus ada lapisan lagi tuh gitu kan, dikupas lagi, ntar baru deh sampai di ujung intinya. Nah, itu kayak lapisan bawang, sama. Jadi manusia pada dasarnya memiliki 3 lapisan. Ada lapisan luar, lapisan dalam, dan lapisan inti. Oke, ini lapisan ini tuh maksudnya apa, Bang? Kayak kulit gua? Bukan. Tapi lapisan kedalaman seseorang, lapisan kedalaman emosional mereka. Nah, Bang, berarti ada luar, ada dalam, ada juga yang lapisan inti ya, Bang? Bener. Nah, Bang, terus bedanya itu apa? Ketika lo baru kenal sama seseorang, maka lo cenderung bakal memulai pastinya dari lapisan luar. Kita pahamin dulu aja nih ya. Jadi, lo baru kenal sama seseorang, lo udah lapisan luar. Semakin lama, lo bakal semakin dalam sampai ke lapisan inti. Nah, lapisan inti ini itu biasanya kalau lo sama orang tersebut itu udah jadi kayak best friend, udah jadi pasangan. Jadi definisi dari rasa sayang, oh aku sayang sama kamu, sayang, itu maksudnya kita udah masuk nih di lapisan inti dan kemungkinan besar bakal terus-menerus keep going sedalam mungkin. Oke, jadi itu definisi sayang. Nah, kenapa kayak gitu, Bang? Jadi apa yang bikin gue bisa pacaran dulu deh sama orang? Ya, kita jelasin dulu nih. Lo bisa pacaran sama seseorang karena lo udah melewati 3 lapisan inti ini. Dalam lapisan pertama, kita tuh lapisan luar cuman ngebahas hal-hal yang cukup umum. Kayak misalkan hobi lo itu apa, nama lo itu siapa, lo juga misalkan kerja di mana, dan segala macamnya. Kalau di lapisan yang kedua, lo udah mulai masuk ke dalam namanya affective exchange. Affective exchange adalah lo sudah berbagi kisah-kisah yang cukup dalam. Tapi nggak dalam banget ya, tapi cukup dalam. Kayak misalkan, oh, kemarin gue lagi capek banget nih, gue baru gini. Jadi lo menjelaskan perasaan lo nya. Aduh, kemarin gue tuh sedih banget tau, karena teman gue tuh ngajakin gue jalan, tapi gue tuh lagi capek, lagi malas, tapi gue tetap dipaksa. Jadi lo udah mulai menceritakan kehidupan lo. Lapisan inti adalah lo mulai nyaman banget, lo udah nyaman sama orang tersebut, sampai lo itu mengungkapkan hal-hal yang sifatnya personal. Misalkan, kayak gue tuh sebenarnya lagi sakit banget, gue pengen temenin sama lo, gue tuh sayang banget sama lo, gue tuh misalkan pengen ngabisin waktu gue sama lo, terus kita akan tuh ke depannya gimana segala macam. Jadi udah yang lapisan terdalamnya lah sifatnya kayak gitu. Nah, perselingkuhan itu terjadi ketika lo sama seseorang, satu individu itu udah ada di lapisan inti, tapi ada orang lain yang juga mulai masuk ke dalam lapisan intinya. Diawali, nih garis bawain ya, diawali dengan chat-chat yang masih biasa-biasa aja. Ya kayak misalkan, oh lo gimana ya kan, oh, oke nanti tolong kabarin gue kerjaannya gimana segala macam gitu. Pelan-pelan, kamu udah makan atau belum, kamu main game sukanya tuh apa, oh kamu suka main game ini, misalnya kayak gitu. Atau misalkan kayak, oh kamu kerja di divisi apa, oh oke, jangan capek-capek ya, jangan capek-capek ya. Nah itu udah mulai perhatian tuh ya. Jadi ingat, di lapisan luar lo nggak punya perasaan, lo cuman menganggap, oh oke, ini orang. Lapisan yang ke tengah, yang dalam ini, itu lo udah mulai peduli. Ingat ya, kata kuncinya mulai peduli. Mulai ada rasa peduli, kasihan dia ya, udah begini, udah begitu ya. Nah, itu bisa jadi bibit-bibit tuh buat masuk ke lapisan inti yang memang lo udah peduli total, udah itu stable exchange dalam komunikasi. Stable exchange berarti lo sudah mulai mengharapkan sesuatu dari dia, udah mulai tuker-tukeran terus-menerus nih, rasa kasih sayang segala macem. Ya, udah mulai stabil hubungannya.
Nah, perselingkuhan itu selalu diawali, selalu gue bilang dengan yang namanya curhat. Curhat. Karena gini ya, perselingkuhan fisik itu tingkat kedalaman emosionalnya jauh lebih rendah daripada perselingkuhan emosional. Yang dimana kalau seseorang sudah selingkuh emosional, berarti secara social penetration theory, mereka udah dalam lapisan inti bahkan. Bahkan mungkin udah lebih jauh daripada lapisan kita bersama pasangan kita, yang memang harusnya bareng dia nih ya. Selingkuh itu berarti lo udah jauh lebih dalam lagi daripada hal tersebut. Karena udah stagnan. Lo sama pasangan lo udah stagnan terlebih dahulu, baru deh ada orang lain yang bareng lo nih misalkan, itu bisa masuk ke lapisan yang lebih inti lagi. Nah itu bisa disebut sebagai perselingkuhan. Jadi bang, oke, gimana caranya nih bang, gue bisa membatasi diri gue atau mungkin pasangan gue dari hal yang namanya itu perselingkuhan. Dalam social penetration theory, kita perlu menjaga lapisan dalam. Karena lapisan luar pasti semua orang bisa nyentuh kita. Tapi lebih ke arah kalau misalkan udah mulai nih ya, ada kayak misalkan, oh udah mulai curhat, gue tuh capek, kemarin gue baru kerja sampai malam segala macam, di stop dulu. Udah di stop dulu aja. Yang mungkin awal lo ngerasa kayak ya oke lah, cuma kayak sekedar teman-teman dekat orang, enggak gitu. Hubungan sifatnya bisa berprogresif. Jadi bisa jadi lo semakin dalam. Nah, kalau misalkan memang lo bisa batasin sama orang ini, batasin aja. Jangan sampai lo bergerak nih dari lapisan luar, masuk ke dalam lapisan dalam, akhirnya masuk ke lapisan inti. Karena kalau hubungan kita sudah masuk ke lapisan inti, untuk kita mempenetrasi masuk ke lapisan inti, jauh lebih mudah daripada kita balik keluar ngelepasin lapisan inti dalam luar ini. Ini bakal jauh lebih susah. Ingat, lebih baik kita mencegah daripada kita harus mengobati. Nah, ini sebuah prinsip dari social penetration theory. Share video ini ke teman-teman atau mungkin pasangan lo atau mungkin siapa yang butuh tentang bang, perselingkuhan itu kenapa bisa terjadi. Yes, semua bisa diawali dengan sebuah chat doang, sebuah cerita doang yang lama-lama kemudian dari social penetration theory bakal masuk ke dalam lapisan terdalam dari diri kita secara emosional. Dan ini kalau udah sampai masuk, berbahaya bang. By the way, bagi lo pada yang pengen belajar lebih lanjut tentang hal-hal kayak gini, bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, bahkan bisa nguasain skill komunikasi kayak komunikasi efektif, menyampaikan pikiran dengan lancar tanpa belibet, bisa bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, atau komunikasi persuasif, nerapin karisma yang bakal bikin siapapun yang lo ketemuin itu jadi nggak sabar pengen ketemu semula lagi, lo bisa paham kekuasaan dalam komunikasi, power, dan segala macam lainnya. Lo bisa cek aja platform edutech gue, Stanley Academy, yang overall sekarang udah ngebantu 1.000 orang lebih ngasah skill komunikasi mereka, yang gue jamin itu bakal ngubah drastis kehidupan komunikasi lo dalam 30 hari doang. Kalau dalam 30 hari lo nggak ngalamin perubahan apapun, uang lo bakal gue refund 100%. Lo bisa cek linknya di pin komentar di bawah, atau cari aja di Google sendiri. Bye-bye.